Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru, profesor, dokter, izin saya akan menyampaikan rencana proposal dalam program dokter saya dengan judul penggunaan metode Failure Mode Effect Analysis atau FMEA dalam meningkatkan implementasi panduan praktek klinik digital yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik di ICU Rumah Sakit Dr. Sarjito. Jadi secara latar belakang bahwa ICU merupakan area di rumah sakit dengan potensi error yang tinggi, di mana memang pasiennya dengan kondisi yang akut, kompleks, dengan banyaknya komorbid, adanya multidisiplin, multispesialis, kemudian juga multiple medikasi dan multiple prosedur, di mana ini apabila terjadi medical error akan menimbulkan dampak yang serius, tidak hanya mortalitas dan morbiditas, tapi juga pembiayaan rumah sakit. Dan di antara potensi error di ICU itu adalah belum diterapkannya evidence based practice di ICU, di mana beberapa penelitian uh, melaporkan bahwa 50% pasien-pasien yang dirawat di ICU ini tidak mendapatkan terapi sesuai dengan evidence based dengan berbagai alasan. Kemudian ada penelitian di Amerika dan Belanda juga menunjukkan bahwa 30% pasien-pasien yang dirawat di ICU ini tidak diterapi sesuai dengan evidence base, yang tentunya ini akan menimbulkan efek yang merugikan. Di Indonesia sendiri, eh, pengamatan kami, banyak ICU di Indonesia yang belum mempunyai standar klinis yang diterapkan pada pasien-pasien di ICU. Dan ICU Rumah Sakit Dr. Sarjito sendiri mempunyai karakteristik ya, karena kita sebagai rumah sakit pendidikan di mana tentunya pasien-pasien rujukan dengan kompleksitas pasien yang tinggi dan multidisiplin tim dalam tata laksana pasien di ICU, kemudian siswa didik yang selalu dinamis atau berganti, kemudian juga tingkat knowledge dan skill yang beragam, kemudian di mana pendidikan dan pelayanan harus selaras untuk kepentingan patient safety. Nah, upaya peningkatan safety di ICU ini salah satunya adalah penerapan panduan praktek klinis yang di kesehatan, di mana suatu layanan ini harus memiliki suatu standar pelayanan kedokteran yang meliputi panduan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan SPO, di mana SPO ini nanti disusun dalam bentuk panduan praktek klinis atau clinical practice guideline. Dan banyak keuntungan dengan adanya standarisasi atau protokolisasi ini, di mana akan meningkatkan mutu pelayanan, mengurangi variabilitas pelayanan, kemudian juga mengurangi pembiayaan rumah sakit, kemudian juga bisa sebagai alat bantu kognitif pada situasi emergensi, menghindari medication error, diagnostic error, dan juga bisa bermanfaat dalam konteks edukasi dan akademik, di mana PPK di ASIU ini kami mengamati di Indonesia belum diterapkan secara optimal. Kemudian kemajuan teknologi digital, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi ini sangat membantu kinerja tim di ASIU, dan peneliti ini berupaya menyusun suatu PPK ASIU yang kemudian akan dibuat dalam format digital, dan ini nanti akan terintegrasi dengan electronic medical record, sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan implementasi dari evidence based practice sekaligus juga sebagai alat bantu kognitif yang diperlukan saat situasi emergensi. Nah, ini prototipe PPK digital yang akan kita susun. Ada dua eh, pola, yang satu adalah mobile phone dan yang satu adalah bedside. Kemudian nanti akan terintegrasi dengan sistem medik electric medical record, di mana alat ini nanti tentunya akan dapat diakses dengan mudah kapan saja oleh tim ICU. Mobilitasnya dapat digunakan secara bedside, kemudian juga mengacu ke evidence yang terkini, kemudian disusun secara sistematis, mencakup garis besar layanan di ICU, dan juga nanti akan terintegrasi dengan EMR. Nah, ini salah satu contoh nanti bahwa suatu instruksi di dalam PPK ini nanti akan bisa dipilih sebagai checklist yang
memudahkan tim ICU untuk memberikan suatu layanan sehingga terhindar dari variabilitas atau hal-hal yang tidak sesuai dengan standar yang telah disusun. Rekam medik elektronik sendiri merupakan rekam medik yang kemudian disusun dalam sistem elektronik, di mana pada tahun 2022 ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menerbitkan Permenkes nomor 24, di mana setiap fasilitas kesehatan harus wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Rumusan masalah bahwa ICU merupakan area dengan potensi medical error yang tinggi dan masih menjadi permasalahan untuk safety saat ini, termasuk di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Kemudian salah satu potensi error adalah belum adanya panduan praktik klinis dan diterapkannya evidence based practice pada sebagian besar yang pasien-pasien yang dirawat di ICU. Kemudian perkembangan ilmu dan teknologi ini membantu kinerja di ICU, sehingga kami berupaya melakukan penelitian untuk menyusun PPK ICU dalam format digital yang terintegrasi dengan medical record. Tujuannya adalah untuk meningkatkan implementasi panduan praktek klinik ini di ICU Rumah Sakit Dr. Sarjito melalui PPK digital yang terintegrasi dengan Electronic Medical Record, nanti dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis. Di mana tindak lanjut pasca penelitian kami berharap bahwa PPK digital ini bisa digunakan atau diterapkan di ICU seluruh Indonesia. Kehasil penelitian, upaya untuk meningkatkan implementasi PPK di ICU telah banyak dilakukan, tetapi sepengetahuan peneliti belum pernah ada upaya untuk meningkatkan implementasi dengan panduan praktek klinis yang didesain secara digital yang terintegrasi dengan Electronic Medical Record. Nah, ini kerangka konsepnya bahwa nanti kegagalan implementasi PPK di ICU ini akan dianalisis dengan metode FMEA, di mana ini akan melihat potensi kegagalan dari faktor kebijakan rumah sakit, faktor isi dari PPK-nya, faktor pelaksana maupun faktor pasien, kemudian juga faktor dari desain digital PPK kita maupun desain dari EMR. Kemudian nanti kita akan melakukan kuesioner, wawancara, workshop, dan observasi terhadap potensi kegagalan ini, termasuk dari studi literatur. Kita akan melihat potensi hal-hal apa yang menghambat. Nanti akan kita optimalisasi. Kemudian setelah kita optimalisasi, nanti kita akan ukur outcome-nya atau keberhasilan implementasi PPK ini dalam bentuk luaran proses, luaran pasien, luaran pelaksana, maupun dari luaran dari rumah sakit. Metode penelitian nanti menggunakan jenis penelitian action research, di mana action research ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru, sehingga tindakan tersebut kalau diterapkan dalam pekerjaan, maka proses pekerjaannya akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya lebih baik dan lebih berkualitas. Dan penelitian ini terpenuhi persyaratan sebagai action research ya, karena ada suatu penelitian, ada unsur partisipasi, dan ada unsur tindakan atau action. Nah, ini subjek penelitian adalah seluruh potensi munculnya risiko kegagalan alat ini, termasuk dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang menggunakan alat ini. Kemudian data primer tadi diperoleh dari studi literatur, kuesioner, wawancara, workshop, dan observasi. Kemudian alur action research ini diawali dengan tahapan diagnosing, kemudian planning action, taking action, dan diakhiri dengan tahap evaluating. Metode FMEA sendiri, Failure Mode Effect Analysis, ini adalah metode sistematis dan proaktif untuk mengevaluasi suatu proses dan mengidentifikasi di mana atau bagaimana suatu proses ini dapat gagal dan memperkirakan faktor kegagalan yang lain, sehingga dapat diketahui mana-mana dari proses itu yang perlu dioptimalkan atau memerlukan suatu pengembangan, di mana FMEA dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit ini telah menetapkan FMEA ini termasuk dari Joint Commission of Accreditation untuk sebagai standar metode untuk meningkatkan safety di rumah sakit.
Ini tahapan tadi yang saya sampaikan, tahapan diagnosing, tahapan planning action, tahapan taking action, dan tahapan evaluating action. Nah, nanti yang akan kita ukur dalam suatu proses eh, layanan di ICU adalah struktur dari kebijakan dan lain-lain, kemudian dari proses, kemudian dari outcome. Luaran pelaksanaan ini termasuk ketaatan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan seterusnya. Luaran rumah sakit nanti akan kita ukur seperti mortalitas, morbiditas, maupun luaran rumah sakit seperti pembiayaan, standar akreditasi, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai proposal kami terkait dengan program dokter yang rencana akan saya ikuti. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.